Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumpa kembali dalam renungan harian hari ini bersama saya, Esther Solihin dari GKI Kebonjati. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini diambilkan dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila mendengar kata kasih Kristus, apakah hati kita, jiwa kita masih bisa merasakan getaran sensasi kasih itu? Seharusnya sih bisa. Kita sebenarnya dapat mengolah dan memelihara sensasi getaran kasih tersebut. Mari kita kembali mengolahnya dalam hidup kita hari demi hari. Karena tidak cukup hanya paham saja dan mengerti saja tentang kasih. Tetapi kasih itu harus selalu bisa menggetarkan dan sensasinya selalu ada di dalam kehidupan kita. Harus terjadi itu. Saya akan memulai dengan sebuah kisah di Perjanjian Lama. Bapak Ibu dapat dipastikan bahwa sebagai umat Kristen kita tahu seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama yaitu Yunus. Yunus di perut ikan. Itu adalah cerita sekolah minggu. Tapi Yunus ada di perut ikan karena menolak untuk menerima perintah Tuhan memberitakan berita pertobatan bagi orang Niniwe. Kali ini kita tidak berkonsentrasi dengan Yunus, tapi kita akan berkonsentrasi dengan siapa itu Niniwe. Kota Niniwe, Bapak Ibu sekalian, adalah ibu kota dari Asyur. Penduduk kota ini telah melakukan kejahatan dan kekejaman yang mengerikan. Perang adalah bisnis mereka. Bahkan menurut catatan sejarah, mereka melapisi tiang penyangga kerajaan dengan kulit manusia yang dikuliti setelah dibunuh, dan itu kemudian menghiasi istana bangsa Asyur. Lalu tengkorak-tengkorak yang telah dikuliti para korban perang itu kemudian juga menjadi hiasan-hiasan di istana. Tetapi masih banyak kekejaman lain yang mengerikan. Tetapi mereka bangga dengan kengerian tersebut. Saat kekejaman mereka begitu besar itulah, Tuhan justru bermaksud mengubah hidup mereka dan membuat mereka bertobat dan menyesal. Ada getaran kasih yang kuat dari Tuhan ternyata yang membuat mereka mengerti akan dosa dan kemudian menghasilkan pertobatan. Kemudian bangsa Niniwe berbalik untuk melakukan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Pertobatan itu, getaran kasih itu menghasilkan hidup yang dipenuhi juga oleh kasih. Damai sukacita ada di dalam kehidupan mereka. Semua terjadi karena kasih Tuhan kepada bangsa Niniwe yang menggetarkan kehidupan mereka. Bapak Ibu, saat kita masih lemah, pada ayat 6 yang dituliskan oleh Paulus,
Dan ayat 8 dikatakan Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Sebagaimana juga yang tertulis dalam kitab Roma yang kita baca hari ini. Pada saat kita masih lemah dan pada saat kita masih berdosa, pada saat itulah kasih Kristus hadir dan menyelamatkan kita semua. Pada saat itulah kasih Kristus memberikan getarannya di dalam seluruh kehidupan kita sehingga kita merasakan sensasi itu di dalam hidup kita. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita Paulus mengajak setiap kita melalui firman ini supaya kita terus-menerus mengolah hidup kita untuk merasakan sensasi kasih Kristus. Barangkali memang kita tidak sekejam dan sebejat seperti orang Niniwe. Sikap dan gaya hidup orang Niniwe memang mengerikan. Tetapi pemaknaannya bahwa hidup kita adalah hidup yang lemah dan berdosa tidak berbeda jauh dengan orang Niniwe, yaitu tidak mengenal kebenaran Allah. Tetapi kasih itu mengubah kehidupan kita semua. Pengampunan dari Yesus Kristus menghasilkan kelegaan, menghasilkan kedamaian, menghasilkan sukacita, pemulihan dalam hidup kita, pemulihan dalam iman, dalam hubungan antar kita dengan Tuhan dan hubungan antar kita dengan sesama. Kita adalah umat yang sangat diberkati karena kasih dan karunia pengampunan. Kita adalah umat yang sangat diberkati karena pemulihan hidup, dijadikan manusia yang benar dan mengerti kebenaran sesuai kebenaran Yesus Kristus. Bapak Ibu, apakah kita dapat sekarang merasakan kasih Kristus dalam hidup kita bukan hanya sebagai pemahaman, tetapi sebagai sebuah sensasi yang terus-menerus ada di dalam seluruh kehidupan kita? Mari kita tanamkan selalu keindahan dan sukacita pembenaran dan damai sejahtera dan kasih yang telah Yesus berikan dalam hidup kita. Hari ini mari kita mengolah sensasi kasih Yesus itu. Lalu tunjukkan bahwa kita adalah umat yang telah menerima pengampunan dan telah mengalami pemulihan untuk memahami kebenaran dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.